Saya Neri Agustina, NIM 2018-015-071. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Si Pahit Lidah, yang berasal dari daerah Sumedang, Sumatera Selatan. Di sini saya akan bercerita menggunakan media pembelajaran gambar 3 dimensi. Si Pahit Lidah adalah julukan Serunting, seorang pangeran terkenal yang berasal dari Sumatera Selatan. Dahulu, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan raksasa yang bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis desa yang bernama Siti. Setelah menikah, ia mengajak istrinya tinggal di istana. Namun, Siti bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin berpisah dengan adik laki-lakinya yang bernama Arya Tebing. Tapi, di sisi lain, ia harus patuh pada suaminya. Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kanda. Dinda tidak tega jika harus meninggalkan Arya Tebing, adik Dinda satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana jika Arya Tebing kita ajak untuk tinggal bersama di istana? Bolehkah, Kakanda? Terima kasih banyak. Adikku pasti senang bisa tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi Arya Tebing di desa. Bagaimana, Arya? Daripada kau tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kakak. Benar, tinggallah bersama kami. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi repot-repot bekerja. Maaf kak, aku hargai tawaran kakak. Namun, aku lebih suka di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita. Oh iya, mungkin Kak Serunting mau lihat kebun di depan? Tentu. Mereka pun menuju ke kebun depan rumah. Sesuai dengan amanah ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua, yang setengah untuk Kak Siti dan yang setengah lagi untukku. Kebun ini lumayan luas ya, bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Buat apa, Kanda? Biarlah Arya saja yang mengelola. Hanya sebagai tanda saja, istriku, supaya lebih jelas bahwa bagian ini milik kita. Keesokan harinya, Arya Tebing bersama Serunting berangkat ke kebun dengan membawa sebatang kayu pembatas. Setiba di sana, kayu pembatas itu mereka tanam dalam-dalam di tengah ladang. Beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan ia menjadi kaya raya. Rupanya, Serunting iri hati melihat nasib baik yang dialami oleh adik iparnya itu. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Ia sudah tidak kuat menahan perasaan iri yang menyelimuti hatinya. Hai Arya Tebing, apa yang kau lakukan terhadap tanaman cendawanku? Apa maksud Kanda? Aku tidak melakukan apa-apa terhadap cendawan Kanda. Bohong kamu. Pasti kamu telah berbuat curang kepadaku. Engkau telah membalik kayu pembatas itu sehingga cendawan emas itu mengarah ke ladangmu. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia merasa tidak pernah membalik kayu pembatas itu. Cendawan emas itu tumbuh dengan sendirinya. Meskipun ia sudah meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau terima. Bahkan, ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi. Hai Arya Tebing, kamu tidak usah banyak alasan. Jika kamu berani, lawan aku. Aku menantangmu. Arya Tebing bingung
untuk menjawab tantangan itu. Ia menyadari bahwa dirinya akan mungkin mampu menghadapi kakak iparnya yang sakti mandraguna itu. Tapi jika ia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting pasti akan membunuhnya. Berilah aku waktu 2 hari untuk berpikir. Baik, kalau itu maumu. Jika perlu, latihlah kemampuanmu sebelum waktu itu tiba. Sejak itu, Arya Tebing sulit memejamkan matanya. Ia bingung mencari cara agar bisa mengalahkan Pangeran Serunting. Sehari sebelum pertarungan itu dimulai, ia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Aha, aku tahu caranya sekarang. Kak Siti pasti tahu kelemahan Pangeran Serunting. Arya Tebing menemui kakaknya secara sembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta kepada kakaknya agar mau memberitahu kelemahan Pangeran Serunting. Kak Siti, tolong kasih tahu aku mengenai kelemahan Pangeran Serunting. Kalau tidak, ia pasti akan membunuhku. Siti tidak menjawab, hatinya sedang bingung. Ia tidak ingin adiknya mati, tapi ia pun tidak mampu mengkhianati suaminya. Tolonglah aku, kakak. Jika aku mengetahui kelemahan Pangeran Serunting, aku tidak akan membunuhnya, sedangkan ia pasti akan membunuhku. Apakah kakak rela melihat aku tewas di tangan suami kakak sendiri? Siti kembali terdiam. Ia tersentuh dengan perkataan adiknya. Baiklah, Dik. Aku akan memberitahukannya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya. Baik, aku janji. Aku tidak akan membunuhnya. Akhirnya, Siti pun membocorkan rahasia kelemahan suaminya kepada Arya Tebing. Rahasia kesaktian suamiku ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak tertiup angin. Jika kamu menombak rumput ilalang itu, kekuatannya langsung lenyap seketika. Baik, Kak, terima kasih atas bantuannya. Pada hari yang ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai terdesak oleh serangan-serangan kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tingginya kesaktian Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Pada saat yang tepat, ia segera menombak ilalang yang bergetar di padang itu. Seketika itu pula, pangeran langsung jatuh tersungkur ke tanah dengan keadaan luka parah. Merasa dikhianati oleh istrinya, Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke Gunung Sikuntang untuk bertapa. Hai anak muda, maukah engkau mendapatkan kekuatan gaib? Saya sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru. Baiklah. Tapi ada syaratnya, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu, hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Ia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan dunia telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi. Semakin lama, ia semakin larut dalam tapanya, sehingga tak terasa sudah 2 tahun ia bertapa. Saat itu pula, seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting.
Wahai anak muda, karena engkau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu. Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting segera pulang ke kampung asalnya. Dalam perjalanan pulang, terbesit di pikirannya untuk menjajal kesaktian yang baru diperolehnya itu. Saat menjumpai hamparan tebu di tepi danau, ia berkata, "Jadilah batu, wahai pohon tebu." Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu itu langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itulah, Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah, karena kesaktian lidahnya itu. Selanjutnya, si pahit lidah mendapati sebuah bukit gersang dan tandus bernama Bukit Serut. Ia kemudian mengubah bukit gersang itu menjadi hutan belantara. Ketika tiba di suatu desa, si pahit lidah memenuhi keinginan sepasang suami istri yang sudah tua untuk memiliki anak. Dengan kesaktian lidahnya, ia mengubah sehelai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Begitulah seterusnya. Di sisa perjalanannya menuju Sumedang, si pahit lidah terus belajar berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing pun sudah hilang, seiring dengan perbuatan baiknya di sepanjang perjalanan. Ia pun meminta maaf kepada adik iparnya itu, juga dengan istri tercintanya. Demikianlah cerita si pahit lidah dari Sumedang, Sumatera Selatan. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa ilmu yang kita miliki sebaiknya dimanfaatkan untuk menolong dan berbuat baik kepada orang lain, bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Nah, demikianlah cerita rakyat si pahit lidah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.